Yaudah. Siap. Yuk. Sekalian. Siap. Menuju ladang pembantaian. Siap. Oke, saya mau ketemu sama 5 cewek cantik di acara Saatnya Perempuan Bicara. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Senang sekali, saya berbahagia sekali ada di sini. Karena pada perjumpaan perdana kita di talk show TV One, Saatnya Perempuan Bicara, saya bersama dengan perempuan-perempuan hebat di sebelah kiri dan kanan saya. Yeay, Menemani malam minggu Anda. Kita akan punya banyak pemikiran, opini, dan mungkin nanti ada perbedaan pendapat juga nih, pasti ya. Karena kita dari background, profesi yang pasti berbeda-beda dengan pengalaman yang berbeda-beda. Yang menarik ingin sekali bicara. karena dikatakan kita memang adalah perempuan dengan karakter yang berbeda, latar yang belakang yang berbeda, memiliki perbedaan pendapat, it's fine. Tapi yang penting kan kita always sisters ya. Ya, itu yang paling penting ya. Yang paling penting kita tuh sambil belajar juga bahwa namanya berbeda pendapat itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak perlu jambak-jambak kan? Walaupun sampai jambak-jambak juga nggak apa-apa sih. Oh iya. Pada akhirnya kan kalau kita berbeda pendapat, akhirnya kita bisa belajar dari masing-masing individu yang ada di sini. Iya, pokoknya setiap malam minggu mendingan bareng sama kita aja malam minggunya. Karena seru banget ya, kita bakal ngomongin berbagai hal. Dari ya yang nyerempet politik juga boleh lah ya. Gaya hidup, apa yang lagi terkini, tren. Bahkan kita juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang ya kira-kira sanggup dikeroyok oleh 5 perempuan. Aduh, Nggak dikeroyok. Bentar, rasanya Bener. Sister, tapi kayaknya ada yang kurang. Jangan lupa kita juga akan membahas sedikit-sedikit asmara kali ya, untuk keseimbangan kewarasan kita di sini. Karena kalau cewek-cewek ngumpul, nggak mungkin nggak bahas soal asmara ya nggak sih? Pasti ada curhat-curhat dikit. Tadi di ruang makeup udah ada yang curhat kayaknya. Oh iya. Sahila udah curhat. Nanti kita bahas profil dari tamu kita sampai habis dikupas tuntas. Jadi kalau dia tokoh politik, kita bisa mengulik hal-hal lain dari tokoh tersebut. Nah, ini cukup berat mungkin bagi sebagian saudara-saudara kita yang kembali merasakan PSBB. Walaupun itu harus, tapi sebenarnya setuju nggak dengan ada PSBB lagi? Kalau aku sangat tidak setuju dengan PSBB karena PSBB itu penimbunan snack besar-besaran. Biasanya di saat itu ya perempuan-perempuan tuh pilihannya ya pasti habis itu komplain kan. Yang bulu matanya mungkin extensionnya udah mulai social distancing, rambutnya juga udah mulai agak-agak panjang, natural highlightnya udah keluar. Ini PSBB-nya yang lain ya. PSBB yang saat ini sebenarnya mau total atau enggak? Total itu maksudnya kemauan kita nih, total enggak? Sekarang kembali ke kita, mau ngejalanin enggak 3M? Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini kita jaga jarak pakai face shield kan sesuai dengan protokol kesehatannya. Sebenarnya paling penting itu sih. Jadi ada sebuah kebersamaan bahwa ini nih bencana. Jadi kita memerangi bencana ini tuh harus kompak. Nggak cuma pemerintah aja tapi juga masyarakat juga harus kompak. Kalau PSBB banyak banget orang yang akan susah gitu. Kasihan mereka. Untuk mereka ini kita harus ikut lebih disiplin kira-kira. Kita juga punya teman-teman yang mungkin mereka adalah punya usaha makanan, punya bisnis yang lain dan kita melihat sendiri terutama di retail betapa mereka kesusahan gitu dengan PSBB yang pertama. Jadi mungkin kayak kita misalnya juga kita sering dengan hangout dengan teman-teman perempuan ya kan, me time gitu kan juga kita bisa melihat yang akhirnya restoran itu banyak yang harus mem-PHK pegawainya dan sebagainya gitu. Jadi di satu sisi emang dilematis. Kalau tidak dilakukan PSBB secara strict, ya orang kita bandel-bandel aja. Jadi maksudnya tapi maunya dilakukan, dihukum, harus ada hukuman nih kalau nggak. kalau selama hukumannya bisa tegak ya nggak sih kalau kamu Iya gimana? sih, sejujurnya waktu pengumuman PSBB jilid 2 ini lega banget. Sejujurnya ada leganya karena yang sebelumnya PSBB transisi itu kan tujuan pemerintah adalah menyelamatkan ekonomi tapi justru disalahartikan oleh masyarakat-masyarakat yang lain, terutama di Jakarta. Akhirnya jadi pada ngumpul-ngumpul, akhirnya penyebaran virusnya semakin banyak. Jadinya ya udah deh mendingan di PSBB ini yang total aja deh supaya orang-orang juga menganggap ini serius. Ya pastinya berasa banget sih buat aku, apalagi aku tuh suka ngumpul sama teman-teman untuk olahraga bareng, lari bareng, tetap kan perkumpulan. Tapi buat aku nggak apa-apa lah Kak, yang penting buat keamanan kita nanti kan toh setelah PSBB mudah-mudahan berhasil. Amin. Kita yang penting bisa beraktivitas kayak biasanya. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Kita Oke. harus selamatkan tenaga kesehatan kita karena kalau kita nggak disiplin, mereka ambruk, terus siapa yang ngerawat kita kalau ada apa-apa bahaya banget. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang walaupun PSBB, tinggal nyalain TV. Kita temenin malam minggunya. Ada juga sosok nih yang kayaknya oke banget kita ajak duduk bareng di episode perdana Saatnya Perempuan Bicara.
banyak sekali kebijakan pemerintah yang dikritisi oleh dirinya ya, tapi kemudian kita juga mau tahu sosoknya dia tuh seperti apa nih. Ini namanya unik Ini juga nih. ada tagline-nya sebagai sebuah clue, namanya itu sesuai dengan hobinya juga, yaitu suka pergi ke tempat-tempat yang bertebing-tebing, berbatu-batuan, naik-naik gunung. Waduh. Nah, langsung aja kita panggil ya. No Rocky, no party. Waduh. Yeay. Oke. Di mana saya dikepung? Sini. Waduh. Mana? Katanya no Rocky, no party. Kita jaga Oke. harus ada, malam minggu nih, ada pembenaran dari nama itu. Partinya di mana nih, Rocky? Coba mau lihat gimana sih? Ini kalau party malam Minggu bisa sampai malam Selasa. Saya geser. Ayo. Ini malam hancur nih. Yuk, yuk. Masih lihat ekspresi. Oke Bung Rocky, kita balik. Keren Nanti kalau nggak dipanggil sampai malam Selasa. Gawat. Coba. Gimana gue sini? Kita kasih YouTube. Oke. Ini banyak banget. Gimana rasanya? Thanks ya. Malam minggunya bersama dengan 5 perempuan ini. Ini malam Minggu paling berbahaya. Kenapa bahayanya? Karena saya bisa nggak pulang. Om deg-degan nggak sih Apa? ketemu sama kita-kita? Pertanyaan kamu aja kamu kelihatan deg-degan. Sekarang sedang sibuk apa, Bung Rocky? Sibuk mengamati perempuan. Mengamati Ya. seperti apa itu? Ini PSBB kan? Ya. PSBB itu artinya perempuan suka banyak bicara. Gitu. Tapi didengarkan nggak Bung Rocky kalau di Indonesia nih, kalau perempuan bicara? Ya kalau saya pasti dengar. Langsung mulai nih kan, Kak? Iya. Kayak ini nih. Tapi sebenarnya kita kali ini mau mengetahui sisi lain dari Iya. seorang Bung Rocky Gerung kan. Benar. Tidak ada unsur-unsur politik Sisi dan lain. sebagainya. Bung Rocky atau panggilannya profesor juga, itu kan kayaknya tidak pernah ada satu hal pun yang nggak bisa dibalikin. Pernah nggak ada momen di mana nggak bisa berkutik? Saya berupaya, tapi selalu berkutik saya. Bung, ini yang paling Iya. yang paling kentara di Bung Rocky itu. Apa Balkis? Kenapa sih sukanya gunung? Gunung itu seluruh kelengkapan hidup kita diujinya di gunung. Kesehatan, rasa menyentuh tanah, sengatan lebah. Jadi kalau kamu naik gunung itu kamu dapat seluruh jenis orgasme itu. Ya orgasme batin, orgasme intelektual. Coba diminum dulu mungkin boleh ya. Kan lega tuh, Ya. habis gitu. Ya, puas gitu ya. Ekstasinya sempurna. Perempuan tuh emang paling senang sebenarnya duduk berdua malam minggu di hadapan segelas Segelas apa nih makanannya. ya? Ya, yang warna-warna apapun itu. Berwarna merah. Terus kemudian mendengar Ya. dibuai dengan kata-kata seperti ini. Seberapa seringkah menggunakan kata-kata ini untuk bisa membuai lawan jenis? Ya, 2 jam lalu saya ucapin hal yang sama. Wow. 10 menit lalu juga. Jadi lebih dari sering. Dan saya bersaksi di depan gelas ini. Gitu Harus ya? jujur, ada istilah in vino veritat. Di dalam anggur ada kebenaran. Banyakkah perempuan-perempuan yang akhirnya mendengar kata-kata manis yang dari mulut seorang Bung Rocky Gerung itu akhirnya jadi kebawa perasaan, terus kemudian nge-DM, Waduh. nge-message, ngajak ketemu. Saya penasaran jawabannya nih. Nanti kalau saya terangkan yang satu protes. Kalau terangkan yang Wow, satu, banyak sebenarnya. Wow, banyak. nanti saya DM aja ya. Jawabannya. Enggak, tapi penasaran nih pada saat merayu gitu, ada nggak begitu dirayu kemudian langsung, aduh Bung Rocky, sebentar saya Google dulu ya. bahasanya suka susah gitu kan. Bener. Sebentar saya Google dulu. Google itu manusia yang paling nggak punya perasaan. Karena dia bisa jawab apa aja kan. Padahal orang tuh nunggu jawaban yang nggak ada di Google. Jadi jangan percaya Google dalam soal romance. Percaya apa dong? Percaya perempuan yang bicara jujur. Aduh susah tuh, kejujuran Memang zaman sekarang perempuan mahal. Iya, kalau tahu. dari Google sih. Kan iya saya tahu, karena itu saya sedang berbohong sekarang.
Aduh, nggak ini nggak bakal mati kata karena sangat filosofis sekali orangnya ya. Aku tuh yang pengen aku tanyain tuh penasaran. Jadi kalau Om Rocky itu kan terkenalnya Bung Rocky selalu membuat banyak wanita patah hati. Om Rocky sendiri pernah gak sih ngerasain patah hati sama cewek? Apa tuh deskripsi patah hati ya? Misalnya Om Rocky udah dekat nih sama cewek, Om Rocky udah suka, ya tapi ceweknya cabut gitu Om. Ya di sinetron sih begitu. Jadi pernah patah hati nggak, Bung? Gitu nanyanya sih. Iya, harus to the point ya. Aku filosofis tuh nggak suka digombalin. Hati itu bagian dari organ manusia yang paling mudah untuk tumbuh lagi tuh. Jadi nggak ada istilah patah hati sebetulnya. Keren. Yang lain itu nggak bisa tumbuh. Hati itu organ yang selalu tumbuh. Ditumbuhkan oleh hati yang lain. Tapi berarti sebelum tumbuh kan harus patah dulu. Kalau udah utuh kan nggak tumbuh lagi. Iya, Atau mungkin harus patah dulu. Bung baru Rocky belum tumbuh. pernah ngerasain patah hati ya, jadi dia belum tahu rasanya gimana Nah, patah bisa hati. jadi jangan-jangan. Coba kamu terangkan supaya saya ingat-ingat yang jenis mana tuh ya. Berarti Om Rocky tuh tipe orang yang cepet move on gitu Om? Move on. Iya. Nah ini baru nggak bisa jawab nih. Kalau Baru nggak bisa jawab nih dipaksakan, ya, Bung ya. memang begitu. Itu kayak layangan sebetulnya. Kayak layangan aja. Tarik ulur. Bukan perempuannya Sudah, layangan. perempuan Kayak kayak bermain layangan. layangan. Oh, kayak main layangan. Iya. Ulur. Bukan, gembira kan kalau orang main layangan. Oke. Dan kalau layangnya putus, kita juga gembira. Karena ada akan yang berupaya jadi kite runner, berebut layangan. Waduh. Bukan, saya nggak bilang perempuan itu layangan. Anda Iya, juga bisa bilang laki-laki juga lebih dari layangan. Iya. Begitu putus nggak ada yang tangkap itu. Jadi Bung sebenarnya kalau pertanyaan ujungnya nih dari kita semua, ujung-ujungnya mau menghabiskan hidup ini bersama dengan seseorang atau tidak? Ini terlalu banyak yang saya mesti putuskan. Aduh Bung. Perempuan itu seperti apa sih, Bung? Perempuan itu dulu dianggap makhluk yang nggak bisa ngomong gitu. Jadi dulu perempuan itu disebut the unspeakable. Sekarang dia the unstoppable. Udah bisa pulang sayang? Jangan dong. Belum dong Om. Biar pemanasan. Aku mau malam mingguan sama Om Rocky. Kenapa kamu nggak sebutin dari pagi sehingga saya ganti baju? Ini saya baju baru turun dari tan yuk. Sesaat lagi ya, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Saatnya Perempuan Bicara, kita masih bersama dengan Bung Rocky. Kita udah tanya habis-habisan ya soal teman dekatnya. Yang pasti jujur aja Bung, saya juga wah sosok Rocky Gerung yang saya hanya baca di headline. Dia ketemu sama kami gimana? Tapi ternyata pas ketemu jinak juga ya. Jinak juga. Bertemu dengan perempuan-perempuan Amazon pasti jinak. Kenapa Amazon ya? Kenapa Amazon? Jauh sekali kita seperti Ya anak kan Amazon terkenal dengan kepemimpinan perempuan. Oke, jadi Bung Rocky sekarang selain sibuk naik gunung sesuai dengan namanya Rocky, koleksi apa lagi di rumah? Saya koleksi laba-laba tuh. Kan serangga itu binatang yang IQ-nya tinggi tuh. Jadi saya milih binatang-binatang yang IQ-nya tinggi. Laba-laba. Itu ngukur IQ laba-laba kayak gimana tuh? Ada tes IQ-nya? Pengen tahu aja karena saya ini hal yang baru bagi saya. How do you know IQ dari serangga? Kau perhatikan, dia bisa pasang jaringnya itu vertikal sempurna tuh. Nanti kalau kita ganggu di sini, dia pindah ke sini. Dia tahu bahwa harus pindah tuh. Tapi mungkin itu ya salah satu cara dari seorang Bung Rocky Gerung, dia bisa, mungkin banyak sekali orang melaporkan dirinya, tapi sampai dengan sekarang licin-licin aja, aman-aman aja. What is the secret? Pakai jurus apa? Soalnya jurus apa? Kemarin kan sempat dipanggil Bung Rocky jadi saksi. Ya kan saya nggak bikin kriminal kan. Kan cuma puter-puter akal aja kan, masa puter akal dianggap kriminal. Ini puter-puter akal buat ngakal-ngakalin atau memang benar ada keilmuannya? Ya memang sengaja buat ngakalin kan, orang yang bisa diakalin itu kayak kita main layang-layang aja kan, ngakalin. Wah, layang-layang muncul lagi. Nah Om, aku penasaran deh sebenarnya Om nih waktu kecilnya gimana ya Om? Apakah mojok, baca buku, apa main gundu juga, main layangan gitu? Karena kan koleksi bukunya katanya banyak. Iya, maksudnya sosok Om Rocky juga pinter banget, pinter ngelak, pinter ngomong, pinter semuanya gitu. Saya nggak punya memori masa kecil agak jauh gitu, dan memori saya suka terbatas. Mungkin 2 jam lalu saya udah lupa. Jadi kalau tanya nama seseorang, kadang-kala mesti diingatkan memang. Jadi sama kita nggak ada yang ingat nih Bung, coba. Apa sih yang terlintas dari masing-masing dari kita ketika Bung Rocky melihat gitu misalnya Nadia, oke. apa yang terlintas? Coba dari seorang. Nadia itu kan dua penggal kata Nadia langsung
asosiasi kita ke Rusia tuh. Coba kalau nama berikutnya, Lolita. Lolita itu ada film dulu, Lolita itu film kekerasan tuh. Ya, saya tahu Pernah dengar? novelnya dari Vladimir Nabokov, Yep. dari Rusia juga. Ya jadi karena kamu deket saya maka jadi lembut tuh. Waduh. Bisa ya ini ya. Apa yang terlintas ketika mendengar kata Lolita? Yang ada di kepala saya, Lolita itu adalah novel yang di dalamnya ada eksploitasi segala macam itu. Tapi saya nggak ingin itu terjadi ke kamu tuh. Terus kemudian nama Balkis. Balkis. Ini nama unik nih, Balkis ujungnya apa? Manisang. Manisang itu. Tapi saya ambil aja bagian ujungnya dari Balkis yaitu kiss dan Manisang depannya manis. Jadi kiss yang manis. Emang Aku paling mau dong bisa ya. digombalin sama Paling Om. nih, ada yang Coba ketagihan Om. nih. Nama aku apa? Sahila Hisham. Sahila. Ibu kamu pasti diskusi lama dengan ayah kamu waktu memutusin nama itu. Kenapa Om? Mungkin kalau kamu pandangan sebutin Om. 10 tahun lalu, nama itu saya ukir di pojok perpustakaan saya tuh. Jangan-jangan sekarang nama Sahila. Berarti aku tahu maksudnya. Sahila itu adalah mantannya Om Rocky. Cinta pertama Om. Iya, Cinta? adiknya Sahila. Harusnya cinta terakhir, karena baru kamu beritahu namanya. Satu lagi, Olga Lydia. Olga Lydia. Saya nggak berani komentarin. Kenapa nggak berani? Lydia itu mengingatkan saya pada skandal ratu-ratu Eropa. Berskandal. Kalau misalkan seandainya bisa memilih dari kelima kita, siapa sih yang mau diajak kencan? Maksudnya tipe. Saya ingin minta lembaga survei buat survei dulu. Pasti saya jawab nanti yang belakangan ya di tahu. ujung. Kalau pilihannya adalah fisik dan otak, itu pilih yang mana? Siapa yang lebih dulu perform situ? Otaknya atau fisiknya? Datang cantik banget gitu. Iya. Gimana? Kita nggak eksploitasi penampilannya kan? Oh, jadi Jadi otak. nggak juga, saya nggak. Karena jadi yang mana? Bukan, karena otak juga harus ditampilkan dulu. Jadi kadang-kala kita menganggap bahwa Oke, kan itu tradisi. pilihan tambahan Ini ya. tradisi juri, brain beauty Behavior. behavior. Loh, enggak, ini jurinya Bung Rocky suka yang mana? Otak, fisik, satu lagi hati. Itu pertanyaan kedua terakhir yang saya jawab. Jadi dicatat ya, ada 2 pertanyaan yang Oke, saya akan jawab. catat. Oke, nanti Oke. catat ya. Lagi ya. Kayaknya Udah kita ini. mesti ini deh, kita mesti agak-agak kalau orang-orang diajak putar-putar mesti melakukan aktivitas fisik ya. Tadi kan di awal udah iya, diajak iya. twist Iya kan ya. itu, mending Jago twist. nari. Ternyata beliau ini juga memiliki kepiawaian lain yaitu katanya perguruan silat Bangau Putih. Terus jurus yang bisa dipraktekkan yang mana? Anak muda pada waktunya kan belajar salah satu olahraga bela diri kan. Jadi saya memilih belajar silat karena silat itu bagian yang paling tidak memperlihatkan kekerasan. Boleh dong ingat Om, nggak satu silat? jurus silatnya gimana? Satu jurus. Waduh, jurus apa? Saya udah lupa tuh jurusnya tuh. Silat Bangau Putih itu dasarnya adalah gesekan itu. Jadi kalau tapak kaki itu dia harus selalu melekat dengan lantai, entah itu tanah, aspal segala macam. Jadi latihan pertama ini pasti hancur telapak kakinya, tuh karena mesti. Kalau olahraga lain dia mesti angkat tuh. Ini filosofinya kita harus selalu melekat dengan bumi supaya akarnya itu kuat. Kuda, biasa orang sebut kuda-kuda. Yang kedua namanya itu pahong, jadi latihan apa? Wih, 1000 kali sehari. coba lagi secepat. Udah Coba nanti, lagi. Nah, Om, coba praktekin nanti kamu minta saya jadi personal trainer ya, bahaya. Diangkat sini sejajar dengan, jadi bukan dari sini ke sana, jadi mesti lurus begini loh. Lurus. Oke. Ah, satu Wih, coba. secepat Ini bisa buat Berarti self dari defense nih. sini Saat- juga nih ya. Nah itu bisa dilatih sehingga Itu kan jurus silat Bangau Kenapa tangannya Putih. Kalau Kalau jurus silat silat lidah untuk sudah I can read your lips. Udah chemistry-nya ada ya. Aku udah mulai bisa baca juga nih. Ya. Buat penonton di rumah pasti penasaran kan apa jawaban dari Om Rocky soal wanita yang tadi? Makanya tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Masih di saatnya perempuan bicara bersama kami berlima dan juga Bung Rocky Gerung di sini. Mungkin Oke, pemirsa dan Lolita. juga sama seperti kita semua yang ada di sini, kita masih menunggu-nunggu jawaban dari Bung Rocky perihal siapa kira-kira di antara kelima kita yang diajak kencan. Waktu saya itu panjang dan longgar. Jadi Bisa lima-limanya. Karena kamu yang nanya, kamu yang terakhir ya.
yang pertama siapa Om? Kamu berarti terakhir, dia jadi kedua terakhir kamu. Pokoknya yang Jadi ini nggak. silakan siapa yang nggak bertanya dia Ini pertama. kita tapi ngomong-ngomong nih satu pertanyaan yang Ya. terakhir banget gitu. Apa? Do you believe in marriage? Waduh, ini berat pertanyaan. karena Kalau saya tahu ada pertanyaan beginian saya batalin aja. karena Bung Rocky kan mungkin katanya dia nggak percaya pada ijazah, nah percaya nggak pada buku nikah. Nah, Buku nikah. Saya percaya buku nikah. Tapi anehnya nggak ada buku cerai itu. Kan selalu orang merayakan perkawinan ya. karena bahagia itu. Kenapa perceraian selalu dianggap buruk sehingga nggak dirayakan? Padahal karena bercerai orang kembali menikmati kebebasan masing-masing. Karena itu saya usulkan supaya ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Perkawinan bikin aturan bahwa setelah 5 tahun perkawinan itu batal demi hukum. Jadi nggak usah cekcok lagi. Nah kalau mau disambung boleh aja diperpanjang itu. Undang-undang Tapi setiap 5 lagi. tahun dievaluasi aja. Ini undang-undang ya, bukan soal Kayak batin. repelita ya. Iya. Ngomong-ngomong pernikahan, dengar-dengar juga Bung Rocky diminta untuk menjadi saksi untuk pernikahan anak temennya. Bener nggak tuh? Ada sisi infotainment dari saya yang pengen tahu. Oh iya tuh si Ahmad Dhani dia mau kawinin anak dia minta gue jadi saksi tuh. Padahal gue ingin jadi saksi kalau dia cerai. Iya dia udah tahu tuh jawabannya tuh. Rencananya di tanggal berapa diminta jadi saksi? Belum mungkin karena COVID dan saya bilang Dhani lu hindari COVID dan hindari stupid ya. Padahal kita tadi mau nanya pernikahan nggak dijawab-jawab ya dari Iya, tadi ya. Mungkin pernikahan itu hanya bisa diterangkan oleh orang yang pernah cerai. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini benar terakhir nih. So are you happy? Very happy. Very happy. Apalagi malam ini tuh. Asik. Dhani gantian tuh lu dibully di sini nih. Biar Mana nih Mas sama Dhani? karena gue Nggak dibully kok di ya. sini. Jadi Saya langsung pamit dikasih- ya. Saya dikasih pamit tips. karena saya mau maksimalkan kebahagiaan malam minggu. Oh, Ada siapa? janji- Ada janji beberapa kencan malam ini ya. Asik. Thank you, Bung Ya. Rocky. Makasih. Oke ya. Bye. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Thanks untuk Bung Rocky Gerung. Ini kita sudah sama dengan Mas Ahmad Dhani yang dia mau berpolitik sama perempuan di sini sekarang. Ini bukan keterwakilan perempuan aja Mas Ahmad Dhani. Ini benar-benar suara perempuan di sini. Saatnya kita bicara. Iya. Mas Dhani menjawab. Aku panggilnya Mas Ahmad Dhani aja deh. Iya. Aku manggilnya Apa? Om. Tapi aku kan seumuran sama anaknya Om Dhani. Aku manggilnya Papa Dhani. Aduh. Aduh. Jangan. Panggil apa? Sugar Daddy. Gawat. Kalau udah dipanggil Sugar Daddy, jangan lupa transferannya tiap bulan harus ngomong. Oke, Mas Ahmad Dhani apa kabar? Sehat? Baik sehat. Gimana rasanya udah ada di luar? Ya, Bebas menghirup udara lepas. sebenarnya kebalik itu. Justru saya malah waktu di penjara itu saya menghirup udara bebas. Wow. Oh. Karena begitu saya keluar, saya masuk rumah udaranya AC. Di TV One juga udaranya AC. Di sana mobil nggak ada udaranya AC, AC. Di kamar semua istri anak maunya pakai AC. Jadi sebenarnya saya di penjara itu justru malah menghirup udara bebas sebenarnya. Tapi lebih tenang ya kayaknya Mas Ahmad Dhani ya. Sebenarnya nggak juga sebenarnya. Iya karena kan pertandingan sudah usai. Ya kan, pertandingan udah usai. Ya kan, Oke. tinggal nunggu pertandingan berikutnya. Ini kan kita nggak ngomongin pertandingan, kita ngomongin perempuan-perempuan juga, dan setiap perempuan kalau melihat Mas Dhani kan banyak hal yang terpikir nih. Salah satu hal, kira-kira apa menurut Mas Dhani? Sebenarnya ada misleading soal image saya gitu. Ada semacam exaggerate bahwa seolah-olah saya itu dekat dengan banyak wanita, terus dalam tanda kutip playboy gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir cuma hanya ada 2 wanita yang menghiasi kehidupan saya. Satunya mantan istri saya dan satunya istri saya yang sekarang gitu. Kalau kita mau jujur, nggak ada gosip selain itu. Bener nggak sih? Masa sih nggak ada Om? Nggak ada. Yakin? Ya saya oke rocker gitu ya. Ya. Oke saya penyanyi band. Laki-laki itu kalau katanya orang-orang tua, laki-laki itu yang dituntut itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau perempuan ya tuntut apanya? Kalau perempuan tuh banyak kelemahan, laki-laki harus bisa banyak menerima. Perempuan banyak Nggak kelemahan. setuju. Nggak setuju. Salah Ini kan Mas kebetulan Dhani kan? super Jawabnya. Kalau gini, kalau perempuan banyak kelemahan, biasanya kalau Perempuan- laki-laki itu perempuan- dicabut bulunya aja diteriak, perempuan bisa melahirkan normal. Perempuan tuh banyak kekurangan, maksudku gini. Maksudku gini, perempuan kan lebih banyak menggunakan perasaan Oke. misalnya, Oke. ya kan?
kalau kita menasihati anak-anak laki-laki, ya kamu harus lebih banyak bersabar kepada perempuan, ya karena memang perempuan ya seperti itu. Saya punya quote ya, quote-nya mungkin belum pernah diomongin di TV, tapi saya pernah di Instagram atau di Twitter saya pernah buat itu quote yang benar-benar original saya yang buat. Laki-laki itu adalah makhluk Tuhan paling buas selama ribuan tahun. Jadi butuh ribuan tahun juga untuk menaklukkannya. Ini satu ya sebenarnya yang dari tadi terasa sekali dari Mas Dhani. Kalau tadi kan sama Bung Rocky tuh kalau ditanya orangnya filosofis, puter sana, puter sini. Tapi sebenarnya kita ngerti maksudnya. Kalau Mas Dhani enggak, kita tanya A, dia jawab B. Kita tanya B, dia jawab C. Banyak dari kata-kata Mas Dhani sebenarnya yang menurut orang banyak sebenarnya real banget nih, adalah manusia apa adanya nih. Ngomong aja apa yang di kepala. Kenapa harus begitu straightforward kalau ngomong? Ya itu ada hubungannya mungkin dengan daerah tempat asal saya besar ya. Saya besar di Surabaya, rata-rata orang Surabaya memang kalau ngomong apa adanya. Ya. Jadi prefer perempuan yang straightforward atau yang puter-puter kalau ngomong? Saya nggak terlalu banyak kriteria sih sebenarnya. Yang penting enak diajak ngomong, terus Nurut. bukan nurut. Banyak tau laki-laki pengen yang perempuan tuh yang nurut gitu, penurut. Tapi kan kalau perempuan zaman sekarang kan ada yang independen gitu, kerja In itu terms susah-susah. of marriage ini berarti kan, Iya, ya kan? iya. Kalau buat saya sih in terms of marriage itu pendapat saya soal perempuan ketika saya umur 20 sama ketika saya umur 30 atau ketika saya umur 48 sekarang tuh nggak sama. Waktu sebelum Mas Dhani menikahi Mbak Mulan, apa sih yang bikin oke deh kayaknya gue nikahin deh nih cewek? Jadi gini, buat saya percaya sesuatu yang namanya di luar logika ya. Makanya kalau misalnya ditanya soal apa itu cinta, menurut saya cinta itu buta karena sebenarnya nggak ngitung-ngitung. Kadang-kadang masih ada laki-laki yang berhitung gitu, dia harus menikah misalnya dengan anak orang kaya misalnya. Dia menikah, dia pengen cari istri yang artis gitu ya. Kalau saya itu nggak pakai hitung-hitungan, menikahi perempuan itu karena hati. Waktu pertama saya kali mau menikahi Maya, ya hati saya memang bilang saya harus nikah nih sama ini gitu. Karena ini kita bicara kosmos ya. Saya percaya somehow saya dan Maya dulu itu nenek moyang kita tahun 1800 atau 1700 atau 1600 itu dulu sama-sama keluarga. Kalau misalnya ada bisa kita trace family tree ya, pasti dulunya satu keluarga. Begitupun juga dengan Mulan. Jadi kenapa ditanya kenapa kok sama Lea? Itu udah nggak tahu kenapa tuh chemistry aja gitu. Banyak perempuan yang lebih cantik dari Mulan sebenarnya. Cuman karena nggak ada chemistry atau mungkin karena nggak ada family tree tadi di atas ya. Ya pernikahan itu tidak bisa terjadi. Saya pikir ketika saya bertemu dengan Maya, ya memang harus terjadi pernikahan karena apa? Karena Eldul harus lahir. Kenapa begitu ketemu Mulan juga saya merasa berpikir karena ya memang kayaknya harus ada sesuatu yang lahir nih, yaitu Safia sama Muhammad Ali sekarang gitu. Oh gitu. Luar Nah, biasa. Mas Kayak Dhani, misalnya saya ketemu kamu gitu. apakah Mas Dhani merasa ada yang harus lain? Kan Mas itu Dhani. maksudnya itu nggak perasaan itu tidak banyak pada semua perempuan. Ada beberapa perempuan yang seperti itu, tapi kadang-kadang perasaan itu nggak kuat gitu loh. Nah, sama Maya ini kuat perasaannya, sama Mulan ini juga kuat Iya, perasaan. Berapa kali percaya merasakan itu sih. perasaan kuat itu sepanjang hidupnya Mas Dhani? Ya cuma 2 kali itu aja Cuma kayaknya. 2 kali? Bener 2 kali Bener Mas? 2 kali Mas. Aku kepo banget soalnya dari tadi kan Mas Dhani menyebutkan Mbak Maya dan Mbak Mulan. Tapi aku inget banget Mas Dhani ini pernah berseloroh kalau Mbak Mulan ini adalah istri ketiga. Itu bener gak sih? Atau cuma bercanda aja? Aku inget loh. Kalau di googling ada Ada loh. artikelnya Aduh. juga ya. Oh ada juga ya tuh kan? Biarlah itu menjadi misteri. Dijawab eksklusif di sini coba Mas. Biarlah itu menjadi misteri. Kalau gini jawabannya iya loh Mas Dhani kalau jawaban begini. Kalau dibilang misteri kan berarti kita berasumsi kan? Ya, biar nggak ada nggak spekulasi, apa-apa. Biarlah itu jadi misteri. Nah ini artikel yang kita sebut tadi. Ini. Nah, Kamis 11 Juni 2020 baru loh Mas. Bulan Baru Jamila, loh. istri ketiga. Siapa wanita setelah Maya Estianti? Setelah atau sebelum? Lah. Biarlah itu menjadi misteri. Wah, Mas. Tapi pertanyaan saya adalah kadang-kadang kalau orang membaca berita ini mengenai dirinya sendiri yang kurang enak ya udah terima aja. Tapi kalau udah menyangkut istri, anak gitu gimana sih Mas Dhani, protektif nggak sih? Kalau kayak gini kan takutnya kan Mulannya Kalau keluarga saya, anak saya sudah terlalu sering membaca berita yang
cenderung fitnah. Jadi tanpa klarifikasi maksudnya ya? Tanpa klarifikasi dan beritanya ngarang. Jadi ya terima aja konsekuensi itu gitu. Tapi Mbak Mulan lihat seperti itu nggak tanya gitu, maksudnya apa sih nih Mas? Atau apakah dia tahu yang membiarkan misteri itu? Ya sebenarnya buat Mulan ya nggak terlalu penting juga kan. Yang penting kan saya sekarang milik dia gitu. Iya, termasuk menguasai password media sosialnya. Bener, akun maksudnya. Iya, katanya kalau misalkan begitu ya? Mas Dani mau posting di Instagram, itu harus izin dulu sama Mbak Mulan. Bener. Oh ya? Itu kan berkaitan dengan trauma dia ketika saya masuk penjara kan. Saya kan masuk penjara kan karena postingan IG. Iya. Jadi dia trauma, dia nggak mau, bener-bener nggak mau kalau itu terjadi lagi gitu. Jadi yang pegang sekarang Mbak Mulan. Sekarang yang pegang Mbak Mulan. Nah, Mbak Mulan udah sibuk loh Mas. Masih pegang juga. Iya kadang-kadang saya juga kesel juga, saya udah suruh berkali-kali kok nggak diposting-posting gitu. Nggak lupa kadang-kadang. Mas Dani tuh kalau nggak salah OCD ya Mas ya? Dia ini termasuk orang maunya bersih. Kompulsif. Oh, Yang iya, di iya. setiap ujung rumahnya tuh kalau nggak salah banyak tisu basah disiapkan, bener nggak Mas? Karena dikit-dikit baru pegang ini, maksudnya baru pegang ini ambil tisu basah. Ini bener, lagi megang Iya. Saya itu alergi debu. Terus? Tangannya kena debu bengkak. Saya lebih baik main lumpur daripada main debu. kena debu. Lumpur saya malah nggak apa-apa. Pasti pada penasaran semua nih. Yes. Pasti banyak pertanyaan dari kita. Nggak apa-apa ya? Ya. Malam mingguan sama kita masih panjang nih. Takut disebut nanti yang ketiga loh, kedua, terjawab nanti keempat, kelima, keenam, ketujuh, aduh repot nanti. Harus diklarifikasi ya. biar tidak ada Benar, hoax lagi yang inilah berkembang. tempatnya untuk klarifikasi. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya, kembali lagi bersama kami di saatnya perempuan bicara dan kita masih seru nanya-nanya kepada Mas Ahmad Dhani. Saya masih penasaran sih Mas, itu waktu pengalaman di penjara, apa sih yang paling membekas? Baik atau buruk, senang atau tidak senang? Ya sebenarnya buat saya sih, misalnya kan saya bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun kan hidup dalam ruangan yang ber-AC terus. Ya. Terus selama 11 bulan saya semacam difilter lah. Menurut saya gitu, kalau nggak di penjara saya nggak ada yang namanya filterisasi buat paru-paru saya gitu kan. Oh, saya pikir filter buat yang lain, bukan. Filter yang itu masih ada atau tetap tidak ada? Filter yang mana? Filter kan tadi filter buat paru-paru, ini mungkin filter buat apa yang mau diucapkan. Kalau buat mengatakan kebenaran saya sih nggak pernah takut ya. Saya akan terus mengatakan kebenaran kalau itu memang benar gitu. Siapa yang paling dikangenin waktu di penjara? Ya anak lah pastinya. Saya ingat sih waktu itu saya juga sempat memberitakan di infotainment waktu itu ya, melihat Mas Ahmad Dhani ketemu Safia. Itu saya sampai nangis sih. Karena kayaknya seorang figur sosok seperti Mas Ahmad Dhani yang begitu vokal dan sebagainya, ternyata ada sisi lembutnya juga. Bukan pada istri tapi pada anak perempuannya. Benar nggak sih Mas Dhani? Iyalah, jadi ada sesuatu yang saya tidak pernah sangka-sangka. Dulu saya itu male chauvinist banget, male superior banget. Jadi saya maunya anaknya laki semua. Yang laki, pengen punya laki lagi, pengen punya laki lagi. Terus begitu menikah sama Mulan, masih nggak pengen punya anak perempuan. Ternyata saya dapat anak perempuan dan ternyata anak perempuan itu memang di luar dugaan saya, memang menurut saya ya jauh lebih mendapatkan tanpa mengurangi kebahagiaan saya bersama anak laki-laki ya. Memang nggak bisa dibohongin, saya rasa hanya seorang bapak yang punya anak perempuan yang bisa merasakan itu. Safia tuh sampai trauma sampai saat ini. Tiap saya pergi dia selalu khawatir gitu. Oh, kirain setiap nge-tweet. Mas Dhani, pas Mas Dhani lagi ditahan, itu apa yang Mas Dhani pikirkan untuk anak sama istri? Kadang-kadang anak itu perlu tahu soal legacy ya. Jadi buat saya ingin meninggal itu memberikan sebuah legacy yang baik. Bagaimana anak-anak itu tahu bahwa mengatakan kebenaran itu memang berat. Tapi itu toh tetap saya lakukan dan bahwa mengatakan kebenaran itu adalah sesuatu yang honorable. Apapun akibatnya gitu. Cinta terhadap anak-anak tidak bisa diragukan lagi, pasti tahu betul seluk-beluk anak-anak
hafal nih berarti nih dari mulai nama sama tanggal lahir. Nah, ada banyak nih soalnya kalau kita lihat di Jadi belakang. belakang nih bagus nih Dengan- fotonya nih. Dari Mbak Mulan juga nih ada nih, coba Mas 7 Ahmad ya? ini bisa hafal nggak lengkap nih? Dari 7 anaknya Mas Dani, sebutkan nama Wah, ini lengkapnya ada dan lagi nih. tanggal lahir masing-masing. Ayo Mas. Satu. Nomor 1 Al-Ghazali, lahir 1 September 1997. Nomor 2 Ahmad Jalil Rumi, lahir 30 Mei 1999. Oke. Nomor 3 Abdul Qadir Jailani, lahir 23 Agustus 2000. Oke. Nomor 4 Safia Ahmad, lahir 26 Februari 2011. Nomor 5 Muhammad Ali, lahir 4 Juni 2016. Terus anaknya Mulan Tiara Anissa Fitri, lahir 8 Agustus 2000. Oke. Yang ketiga Muhammad Rafi Aziz, lahir 2003, bulannya lupa. Orang Al Eldol tuh sampai sekarang underwear-nya saya yang masih beliin kok. Oh kira dilungsurin Mas nggak? Enggak, karena kan harus berbeda. Pokoknya Oke. saya warna hitam, yang Al merah, L biru, Dul abu-abu. Nah, aku perhatiin kehidupan Mas Dani ini penuh banget lika-likunya. Dan aku pernah dengar katanya Mas Dani sampai mau membuat film tentang kehidupan Mas Dani. Waduh. Beneran Oh, Mas? bukan, saya pengen membuat film soal saya di penjara. Karena? Tuh. Ya karena menarik aja menurut saya. Jadi kalau buat Mas Dani, quote hidup atau moto hidup apa sih yang sampai sekarang tidak dilepas dan bahkan mungkin malah menguat? Yang paling penting dalam hidup itu adalah bisa menikmati hidup. Percuma kamu kaya tapi kamu gak bisa menikmati hidup. Ya apa karena Mas Dani pernah punya banyak uang tapi nggak menikmati hidup? Enggak. Uang, ini ada quote satu lagi nih soal uang. Apa nih? Mas? Uang itu tidak bisa membeli kehidupan, tapi bisa nyewa. Mas Dani, jadi pertanyaan yang tadi nggak dijawab nih. Yang mana? Yang itu katanya Mbak Mulan istri ketiga. Aku cuman kepo aja. Ini kesempatan Aku nggak terakhir suka dibikin soalnya. penasaran. Biar Cewek-cewek tuh nggak ada nggak- hoax lagi ya, biar nggak ada hoax. Iya. klarifikasi. Cewek-cewek tuh nggak suka digantungin. Biar jadi Iya, misteri. Itu nggak hoax, tapi biar jadi misteri. Oh, Enggak hoax. Jadi Dan yang pasti aku dengar katanya Mas Dani udah janjian sama Bung Rocky tadi. oh ya, jadi mau janjian sama Bung Rocky sekarang nih. Ya kita Kasih. mau rapat soal yang penting, rapat soal negara. Waduh. Soal berat, kirain soal berat. saksi nikah. berat. Jadi saksi nikah jadi nih Bung Rocky nih. Jadi. Kita ketemu lagi Mas Dani di episode berikutnya mudah-mudahan Oke. Mas Dani nggak kapok. Nggak. Thank you Mas Dani. Sama-sama. Thank you Mas. Iya. Sampai ketemu lagi. Yo, sama. Yo Mas. Sudah 1 jam tidak terasa episode perdana kita bersama dengan dua narasumber tadi. dari tadi kita berbicara dengan pria-pria yang juga pengamat wanita gitu ya. Mungkin bagi yang di rumah aja sama PSBB semakin mengamati wanita yang ada di sekitarnya. Betul. Atau sang istri karena dengar nggak sih bahwa di saat PSBB ini terjadi lonjakan angka kehamilan loh. Wah, Dan iya. bersamaan dengan lonjakan angka kehamilan, ada juga lonjakan di angka perceraian. Nah loh, jadi pilih yang mana dong? Pilih hamil atau pisah? Tidak terasa sudah 1 jam, saatnya Perempuan Bicara menemani malam minggu Anda. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan saya, Bagis Manisang. Dan saya Olga Lydia. Saya Nadia Mulia. Saya Sahila Hisyam. Dan saya Lolita Agustin, sampai jumpa.